Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Pratama. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini masih kerja di bidang properti. Alhamdulillah berapa sih aktivitas kecil lainnya? Salah satunya itu masih alhamdulillah konsultan sama ngajar di bidang digital marketing sama konsultan khusus CS dan CRM itu. Kayak gitu di CS dan CRM. Kegiatan kayak gini ya paling sedikit belajar investasi, ada juga beberapa unit investasi pribadi yang properti. 27 tahun sudah punya investasi, sudah jadi konsultan, udah punya bisnis yang lain-lain juga. Sering diundang juga jadi pembicara. Sekolahnya di mana sih? Sekolahnya itu di BCT ya, yang alhamdulillah langsung di mentoring sama Coach Rizky ya. Alhamdulillah justru di sini titik balik ya, yang dimana yang tadinya itu anak baru lulus SMK yang nggak tahu tujuan hidup kayak gimana itu belum tahu, terus nanti ke depannya hidup itu kayak gimana belum tahu. Nah alhamdulillah di kampus Coach Rizky ini di BCC dibimbing semuanya itu dari mulai semester 1 kita itu langsung diawali dengan gimana caranya harus punya bisnis. Alhamdulillah bisnis pertama itu konveksi yang alhamdulillah sampai saat ini masih jalan juga. Bisnis konveksi itu alhamdulillah sampai Arab Saudi, Singapura sama Malaysia. Cuma memang background saya ini khusus di bidang marketing, hobi saya di marketing. Saya hobinya ya udah bisa jalan-jalan, bisa sharing, bisa berbagi, dan waktu sama keluarga banyak, waktu untuk cari nafkah juga ada kayak gitu. Itu aja sih, karena menurut pribadi umur, waktu itu adalah energi yang memang uang dan lain sebagainya itu hanya bonus aja sih. Konveksinya udah sampai internasional, Masya Allah. Iya. Boleh dikasih tahu nggak sekarang itu pekerjaannya di perusahaan mana aja, atau misalnya kalau punya brand boleh di-sharing juga? Oh, kalau kerja cuma satu ya, kerja di Pati Group, di bagian CS dan CRM aja sih kalau untuk kerja. Oke, kalau konsultannya sendiri suka diundang kemana aja nih biasanya? Yang terbaru insya Allah mohon doanya nanti sharing mungkin di Doha ya, di bagian harum kayaknya sih lebih detail juga. Terus untuk ya biasanya di developer kayak gitu, cuma nggak bisa di-spill karena ada berapa sih. Boleh share nggak terkait waktu dulu gimana ceritanya akhirnya bisa masuk ke tempat kuliahan ini? Aduh, itu saya justru sebelum masuk ke sini dari mulai awal kuliah juga, sebelum ke kuliah malah masuk SMK juga saya nggak tahu nih mau lanjut SMK apa enggak, karena memang latar belakang orang tua ya seadanya, dalam artian ya seadanya, misalkan sampai SMP seadanya, sampai SMK SMK gitu. Tapi alhamdulillah karena dari mulai SMP itu udah diajar ngajar pramuka, dan daftar SMK itu dari uang ngajar itu. Terus gimana ketemunya, alhamdulillah ada dari kampus itu ke sekolah ke semua bangsa sharing ya, karena dari dulu ya orangnya nekat, coba aja daftar, ikut tes, ikut apalah kayak gitu. Kebetulan dari SMK itu ada salah satu yang prestasinya itu di bidang pramuka. Kebetulan di pramuka itu udah berapa ikut kayak gitu. Pede dengan modal satu ilmu itu, ternyata ikut ya alhamdulillah diterima beasiswa gitu. Jadi dapat beasiswa ya? Beasiswa. Beasiswa full atau bagaimana? Awalnya beasiswanya itu 75, terus dan akhirnya mungkin saling beriring berjalannya waktu, ada progres dari pribadi ya, beberapa unit bisnis, ada beberapa program yang berjalan, alhamdulillah Coach Rizky jadi full 100%. Ternyata ada hasil yang luar biasa nih dari beasiswa ini ya, bukan Alhamdulillah. sembarang beasiswa berarti ya. Baik, ada nggak sih pengajar-pengajar yang menurutkan Indra itu berkesan apa sih? Bisa dibilang semuanya berkesan, karena dari mulai kewirausahaan yang memang betul-betul usaha, buka bisnis, buka konveksi, dan real sampai lulus kuliah pun masih di jalan bahkan sampai detik ini kayak gitu. Cuma memang karena sekarang fokus kita khusus, kalau bisa sih udah jadi marketernya aja, gak apa-apa, yang lain buat produk aja, kita yang jualan aja. Dan walaupun udah ngirim ke luar negeri untuk di unit bisnis, karena di sebelumnya itu di konveksi ya, di konveksi itu kita ngirim keluar itu di belakang itu nggak tidur seharian, 2 hari 3 hari nggak tidur karena buat ngirim pengiriman dan lain sebagainya kayak gitu. Nah maka dari itu dulunya mungkin ada kantor, ada yang memang khusus untuk sablon, nah sekarang itu dikerucutin aja kayak gitu, lebih ke arah fokus di bagian sisi sellingnya aja sih kayak gitu. Jadi untuk semua dosennya dari mulai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan semua perusahaannya itu sangat berkesan, karena ilmu yang disampaikannya itu ya kedepannya itu bakalan yang kita rasakan gitu kayak gitu. Aplikatif ya? Aplikatif betul. Baik. Jadi
Ceritain juga nih ya, kami pengen tahu juga pengalaman hidup di kampus itu bagaimana ya kira-kira. Masih keinget nggak gambaran yang paling berkesan itu sehari-harinya seperti apa? Diingat bahkan jadi salah satu kultur ya Bu ya, ketika misalnya ngasih training tentang install CS dan lain sebagainya, karena yang pertama itu pasti di briefing gimana perasaan hari ini itu tuh yang selalu berkesan, dan itu diterapkan di perusahaan. Bahkan ketika install kan sekarang ada program yang install CS dan CRM, nah di situ pola itu pun dijadikan culture. Jadi sebelum mulai bahkan sebelum pulang itu semuanya harus diawali dengan keseruan kayak gitu. Jadi belajar seru, suka, insya Allah sih nyampe gitu. Jadi betul-betul kayak Iya, apa dibuat kekeluargaan. kekeluargaan, terus kekeluargaan, di samping programnya semuanya itu kebersamaan, sampai di akhir itu kita sharing juga gitu yang udah dilakukan dan ya, yang hari ini itu apa aja sih yang untuk bisa memperbaiki di hari-hari berikutnya. Oke, baik. Ini menarik nih terkait budaya ya, kebiasaan. Yang dimana sekarang ini di kampus-kampus yang sering kita dengar ya, ada bullying-nya, terus bisa jadi juga ada maaf ya, yang pacaran-pacaran maksiat gitu ya, kayak itu apa mabuk kayak itu. Bagaimana di sini nih? Ya alhamdulillah justru di sini tuh betul-betul jadi keluarga kedua saya sebetulnya kalau kampus itu. Karena baru masuk aja udah diperhatiin. Kayak gitu, diperhatiin gimana kabarnya, gimana perasaannya, apresiasi setelah pulang, gimana terus ke depannya seperti apa, ada tugas apa, bahkan kebanyakan kerja kelompok. Kayak gitu, jadi kekeluargaannya itu berasa. Jadi betul-betul kampus itu titik balik mungkin sampai di detik ini, kontribusi terbesar itu mungkin salah satunya perubahan besar itu di kampus. Ada event-event khusus nggak yang Kang Indra ini senengin di kampus? Di kampus itu alhamdulillah ya, walaupun dulu itu daftar beasiswa di semua kampus ternama di Bogor, yang alhamdulillah pada lulus semester 3, semester 4 itu kita mahasiswa itu ngisi di kampus-kampus ternama, malah kita jadi pembicara aja yang program UMKM Go Digital. Jadi kita mahasiswa itu challenge dari coachnya alhamdulillah bisa ngisi yang dimana mungkin S3, S3, S2 gitu kan, untuk sharing terkait digital marketing kayak gitu, tepatnya di 2017 Wah, kayak gitu. ini seru banget ya. Iya. Jadi apa teman-teman semuanya kampus ikut terlibat di sana. Kampus ikut terlibat, bahkan kita jadi pembicara untuk di kampus-kampus seperti IPB, UIK Masya kayak Allah, gitu. luar biasa. Gitu. Pengen ngulang lagi nggak? Soalnya itu salah satu aja untuk programnya, bahkan program di properti sekarang yang ikut program-programnya, ikut event-eventnya, alhamdulillah udah jadi business owner semua sih mayoritasnya. Masya Allah. Nanti kita ketemu ya dengan yang lain Iya, ya. yang lain. Mudah-mudahan bisa growth lagi ya. Mungkin kemarin masih belum menyeluruh, yang mudah-mudahan yang sekarang sih lebih bisa mencapai apa ya? Bisa dipastikan tumbuh berkembang, kalau bisa sih diajak ya alumninya ya. Yang lain ya. Gitu. Ini alumni malah pengen diajak gitu ya. Biar bisa ya, minimal kita bisa ini aja sharing ke adik-adik kelas kita gitu. Terus untuk masukan dan sarannya, semoga di tahun ini bisa lebih aktif kembali dan bisa berkembang jauh lebih dari sebelumnya, karena Indra aja merasakan manfaatnya luar biasa, dan pasti banyak di belakang itu yang kayak Indra dan teman-teman lainnya yang memang butuh sekarang itu, butuh yang memang betul-betul eranya perubahan gitu. Nggak bisa sekedar kuliah, pulang, tidur, makan, nggak bisa kayak gitu untuk era sekarang kayak gitu. Berarti dari mulai budaya sama pengajarnya pun harus betul-betul diperhatikan gitu aja sih. Mungkin ada ungkapan yang ingin disampaikan kepada para guru yang Kang Indra, Bapak dan saya. Silakan. Ini sebagian khususnya Coach Rizky, Coach Subhan, Kamal, Coach Yogi, dan coach-coach lainnya ya. Terima kasih. Mungkin Indra nggak jadi apa-apa, bahkan nggak tahu nih ke depannya Indra pun seperti apa. Tapi alhamdulillah setelah ketemu dosen-dosen yang luar biasa, bisa merubah sudut pandang Indra jadi Indra seperti yang sekarang. Itu aja sih. Buat teman-teman yang belum belajar, masa depan kita itu ditentukan kita hari ini dan siapa yang di samping kita. Maka dari itu pastikan di samping kita itu orang-orang yang bisa mempercepat kita dalam pertumbuhan. Ya kalau di BCC itu udah gak perlu ditanyakan ya, alhamdulillah coach-coachnya bahkan semuanya insya Allah orang-orang berkompeten. Nah, insya Allah ketika lingkungan udah sesuai dengan nanti hidup kita di masa depan ingin seperti apa, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, insya Allah kedepannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk teman-teman khusus yang memang ingin merasakan perubahan dalam hidupnya, baik dari sudut pandang, dari semua aspek, kita rekomendasikan untuk bisa kuliah di kampus BCC Di tengah kota Bogor, di tengah Jalan Bogor, Merdeka. Jalan Merdeka. Oke, itu aja. Sampai ketemu di kelas nanti ya.